Sudah langsung pada deh. Buka kitabnya. Dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Betul batuk kan. Ini penyakit ini. Bebaskan debunya. Bersihkan. Begini kamu juga ada asrama? Tidak ada. Bersih nih. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Babu mansubatil asma'i. Itu sekarang ya. Kemarin kita sudah bahas babu marfu'atil asma', di mana isim-isim yang dirofa itu ada 7. Yang pertama fa'il, yang kedua maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu atau biasa diistilahkan dengan naibul fa'il. Yang ketiga mubtada, yang yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana, yang keenam khabarnya inna, yang ketujuh tawabi. Tawabi ada 4. Mulai dari na'at, ataf, taukid, badal. Sekarang kita masuk ke bab mansubatil asma, bab tentang isim-isim yang dinasab. Ada berapa isim-isim yang dinasab? Al-mansubatu khamsata asyarah. Isim-isim yang dinasab itu ada 15. Al-mansubatul khamsatu asyarah. Isim-isim yang dinasab itu ada 15. Isim yang dinasab di sini dikatakan 15, tapi yang disebutkan cuma coba disebutkan berapa? Maf'ulun bih, masdar, zarfuz zaman, zarful makan, hal, tamyiz, mustasna, isim la, munada, khabar kana, isim inna, maf'ulun majli, maf'ulun ma, tawabi. Ada 14. Sedangkan yang disebut ada 15. Di dalam kitab Tasyrihul Khallan dikatakan bahwa yang ke-15 itu adalah maf'ulat dzanantu. Maf'ulnya dzanantu. Kana, kan ada isimnya kana, khabarnya in, ada toh? Tidak ada bilang maf'ulnya dzanantu. Ada hukum isimnya inna, ada khabarnya inna. Kalau di kalau babu mansubatil asma ada
Isimnya inna, khabarnya kana. Tapi tidak ada dikatakan maf'ulun bihi-nya dzanantu. Benar toh? Nah, makanya ada yang mengatakan bahwa yang ke-15 itu adalah maf'ul dari dzanantu. Ya, lanjut. Wahia al-maf'ulu bihi. Wahia al-maf'ulu bihi, yaitu maf'ulun bih. Nahwu darabtu Zaidan. Contohnya darabtu Zaidan. Mana di situ maf'ulun bihnya? Zaidan. Darabtu fi'il fa'il, Zaidan maf'ulun bih. Fa Zaidan maf'ulun bihi mansubun. Yang kedua apa? Wal masdaru. Kenapa dibaca masdaru? Ma'tuf ke maf'ul. Wal masdar ini biasa juga diistilahkan dengan maf'ulun mutlak. Nahwu darabtu darban. Mana maf'ul mutlaknya? Darban. Apa itu maf'ulun bih? Apa itu maf'ulun mutlak? Nanti dijelaskan secara terperinci. Ini secara global dulu. Jadi itu begitu sisanunya. Ciri khasnya kitab Mukhtasar Jiddan Matan Jurmiyah. Itu dijelaskan dulu secara global, secara umum, baru dijelaskan secara terperinci. Darabtu darban, fa darban masdarun mansubun. Maka darban adalah masdar yang dinasab. Wa yu'abbaru anhu bil maf'ul mutlak, dan diibaratkan juga dengan maf'ulun mutlak. Diistilahkan juga dengan maf'ulun mutlak. Wa zarfuz zaman, zarf zaman, keterangan waktu. Nahwu sumtul yauma. Mana maf'ul mutlaknya, mana maf'ul fi'nya, mana zarf zamannya? Al yauma. Itu kalau ada zarf beralif lam, alif lamnya di situ ada liahdi apa? Zihni atau zikri? Hudur. Liahdil hudur. Hari ini hadir. Makanya dimanakan ini. Al-yauma artinya hari ini. Lailan malam, al-laila itu malam ini. Alif lamnya adalah lil ahdil hudur. Dia kan ada 3, liahdil zikri, liahdil zihni, liahdil hudur. Fasumtu fi'lun wa fa'ilun wal yawma mansubun ala zarfiyatiz zamaniyah. Nah, ini cara i'rab yang lain juga. Kalau zarf zaman bilang mansubun ala zarfiyatiz zamaniyah. Kalau zarf makan mansubun ala zarfil makaniyah, ala zarfiyatil makaniyah. Wa zarful makani nahwu jalastu amamal ka'bati. Saya duduk di depan Ka'bah. Fa jalastu fi'lun wa fa'il. Maka lafaz jalastu adalah fi'il dan fa'il. Wa amama, dan amama mansubun ala dzarfiyatil makaniyati. Wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhafun. Wal ka'bati mudhafun ilaih. Jadi begitu cara i'rabnya, zarf zaman dan zarf makan. Kalau zarf zaman mansubun ala zarfiyatiz zamaniyah. Kalau makan mansubun ala zarfiyatil makaniyah. Wal hal, dan hal. Tadi maf'ulun bi itu objek. Kalau maf'ulun mutlak itu punya 3 fungsi. Maf'ul mutlak itu punya 3 fungsi. Apa fungsinya? Litaukid, lil
lil adad lin naum. Itu. Kemudian kalau maf'ul mutlak itu isim masdar dari fiilnya. Nanti dijelaskan cacat. Sedangkan yang ke berapa ini? Dzarfus zaman itu keterangan waktu. Dzarf makan itu keterangan tempat. Waktu perbuatan dan tempat dilakukannya perbuatan. Kemudian hal itu menunjukkan keadaannya orang yang melakukan perbuatan atau orang yang dikenai perbuatan. Contoh, sini apa contohnya di sini? Ya Zaidun rakiban, telah datang Zaid dalam keadaan berkendara. Tadi kan saya katakan itu menjelaskan keadaannya orang yang melakukan perbuatan, bisa saja menjelaskan keadaan orang yang dikenai perbuatan. Contoh, Dorob Nasoro Zaidun Muhammadan mutabassiman. Apa artinya? Nasoro Zaidun Muhammadan mutabassiman, apa artinya? Zaid menolong Muhammad dalam keadaan. Pertanyaan, siapa tersenyum? Zaid itu Muhammad. Ya, tergantung darimu murad. Asalkan jangan katakan jangan pusing dengan kalimat darabtul kalba rakiban. Darabtul kalba rakiban. Saya memukul anjing dalam keadaan berkendara. Siapa yang berkendara, anjing atau saya? Saya, mungkin anjing yang berkendara. Jadi tidak usah dipikir di situ. Beda kalau sama-sama akil. Nah itu, bagaimana cara menentukan mana sahibul halnya? Pahami artinya. Faja'a Zaidun fi'lun wa fa'il. Maka lafaz ja'a Zaidun adalah fi'il dan fa'il. Warakiban halun min Zaidun, hal dari lafaz Zaid atau min Zaidin, mansubun bi ja'a, dinasab dengan ja'a. Wa tamyizu, nah ini sekarang tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz adalah yang menjelaskan sesuatu yang masih samar-samar. Wal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal dawati. Contohnya apa? Fajjarnal arda uyunan. Surah apa ini? Surah Al-Qamar ayat 12. Surah Al-Qamar ayat 12. Fajjarnal arda uyunan. Apa artinya fajarna? Fajar memancarkan, menyemburkan. Fajjarnal ardo, dan kami menjadikan bumi dan kami telah menjadikan bumi memancarkan apanya? Beberapa mata air. Dan kami telah memancarkan bumi, yaitu mata air. Fajjarnal ardo itu kan sudah cukup sebenarnya, fi'il, fa'il dan maf'ulun bih. Cuma tidak sempurna artinya, masih samar-samar. Dan kami telah menjadikan bumi memancarkan. Apa yang dipancarkan? Uyunan di situ maf'ul tamyiz. Tidak bisa kita katakan itu maf'ulun bih kedua. Kenapa tidak bisa? Sebab maf'ulun bih kedua itu tidak asal-asalan. Kalau harus fi'ilnya berupa fi'il muta'addi bi maf'ulain, fi'il membutuhkan dua maf'ul. Fa fajjarna fi'lun wa fa'ilun wal ardu maf'ulun bih wa uyunan tamyizun mansubun bi fajjarna. Sekarang wal mustasna. Apa itu mustasna? Pengecualian. Nahwu qamal qaumu illa Zaidan. Qamal qaumu illa Zaidan. Suatu kaum berdiri kecuali Zaid. Fal qaumu fa'ilu qoma.
maka lafaz qaum itu adalah fa'ilnya koma. Wa illa, dan illa adalah adatu istitsna'in, adat istisna. Wa zaidan mansubun alal istisna'i bila, dan zaidan dinasab dengan istisna, ada istisna bila dengan illa. Mustasna kalamnya ada berapa? 3. Ada kalam tam manfiyan, ada kalam tam mujab, ada naqis. Apa itu mujab, apa itu nanti dijelaskan di babnya masing-masing. Selanjutnya wa ismula, isimnya la, tapi bukan la sembarangan. La yang dimaksud di sini adalah la nafiyatul lil jinsi. La ada yang bertemu dengan fiil, ada yang bertemu dengan isim. La yang dimaksud di sini yang berfungsi sebagai mansubatul asma, yaitu la yang bertemu dengan isim nakiro secara langsung. La yang bertemu dengan isim nakiro secara langsung. Kalau la-nya tidak mulghot, salah satu la yang mulghot itu diawali oleh huruf jar. Al-ilmu bila amala atau amalin. Amalin kan nakiro, bertemu langsung dengan la. Iya, tapi la-nya diawali oleh huruf jar. Maka lamnya situ bukan la nafiyah, tidak berfungsi. La gulama rajulin hadirun, tidak ada mana gulam, tidak ada budak laki-laki yang hadir, tidak ada orang laki-laki yang hadir. Fala, maka la nafiyatun lil jinsi. Maka la nafiyatul lil jinsi, menafikan isim jenis. Menafikan jenis. Apa fungsinya la? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Wa gulama ismuha. Kalau isimnya la itu tidak boleh bertanwin. Sama-sama fungsinya dengan inna, sama. Inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar. La juga tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Yang membedakan kalau isimnya inna munsharif, kalau isimnya la ghairu kalau isimnya la itu mabani, tidak boleh bertanwin. Kalau isimnya inna itu mu'rab, kalau isimnya la itu mabani. Wa gulama ismuha mansubun bil fathati wa rajulin mudhafun ilaih wa hadirun khabaruha marfu'un bid dhammati. Wal munada, selanjutnya munada ini panggilan yang diawali oleh huruf nida, ya, a, ayya, hayya, ya ayuha, ya ayyatuha. Nahu ya gulama zaidin, ya gulama zaidin. Faya, maka ya harfu nidain, huruf nida. Wa gulama munada, dan gulama itu adalah munada, sesuatu yang dipanggil namanya munada. Ya Abdullah, ya-nya harfu nida, abda munada. Munada mansubun, dinasab bil fathati dengan fathah. Kenapa? Li'annahu munada mudhafun, karena dia adalah munada mudhaf. Munada kan ada 5. Ada munada mufrad, ada munada apa? Nakirah maksudah,
ada munada mudhaf, ada munada syibhul mudhaf, ada munada bermaksudah. Munada mufrad, munada nakirah maksudah, munada maksudah bermaksudah, maksudah. Sudah betul? Apa lagi? Nakirah maksudah sama nakirah gairu maksudah. Mudhaf dengan syabihun bil mudhaf. Itu nanti dibahas di babnya masing-masing. Kalau di sini contohnya munada mudhaf. Munada mudhaf itu mu'rab ki dinasab. Sedangkan kalau munada mufrad itu mabni ala ma yurfa'u bihi. Apa itu mabni ala ma yurfa'u bihi? Nanti dijelaskan. Nah, jelas itu munada. Wa khabaru kana wa akhwatiha, dan khabarnya kana dan saudara-saudaranya. Kana, dhalla, bata, soro, laisa, adha, asbaha, amsa, madama, mazala, mafatiha, mafakama, bariha. Nahu kana zaidun qa'iman fakana fi'lun madin naqisun yarfa'ul isma wa yansibul khabar wa zaidun ismuha marfu'un wa qa'iman khabaruha mansubun. Wa ismu inna wa akhwatiha, ini sudah dibahas dulu. Nahu inna zaidan qa'imun, inna fa inna harfu tawkidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar wa zaidan ismuha mansubun, dan zaidan itu adalah isimnya yang dinasab. Wa qa'imun khabaruha marfu'un, dan qaimun adalah khabarnya, dan qaimun itu di rafa. Selanjutnya wal maf'ulu min ajli, maf'ul min ajli. Apa itu maf'ul min ajli? Maf'ul min ajli itu biasa diistilahkan dengan maf'ulun li ajlihi atau maf'ulun lahu. Maf'ulun min ajlihi, maf'ulun li ajlihi, maf'ulun lahu. Apa itu maf'ul min ajlihi? Apa itu maf'ul jadi? Ciri-cirinya, pengertiannya. Harus ditahu semua pengertiannya itu di. Kan tidak mungkin ditahu ini maf'ul bih kalau tidak tahu pengertiannya. Bagaimana caranya tahu? Kau jadikan ini maf'ul bih, oh ini maf'ul jadi, sedangkan kalian tidak tahu pengertiannya. Tapi karena itu ditahu pengertiannya, tapi kita tidak tahu bahasakan. Apa itu maf'ul jadi? Isim masdar yang dibaca nasab yang menjadi alasan suatu perbuatan. Alasan. Ajli. Nahu qama Zaidun ijlalan li Amrin. Telah berdiri Zaid. Kalau biasanya alasan diartikan bagaimana? Karena atau sebab. Telah berdiri Zaid karena memberi penghormatan kepada Amar. Kalau ada wawunya itu Amar, kalau tidak ada wawunya itu Umar. Begitu. Ada wawunya situ. Kenapa pegang tangan ini? Nanti terserah mah. Apa tadi aku bilang? Nahu qama Zaidun ijlalan li Amrin. Telah berdiri Zaid karena memberi penghormatan kepada Amar. Kenapa berdiri Zaid? Tidak usah perhatikan. Kenapa berdiri Zaid? Nah, itu alasannya. Berarti ijlalan itu sebagai faqama Zaidun fi'lun wa fa'ilun wa ijlalan maf'ulun li ajlihi mansubun biqama li Amrin jarun wa majrurun muta'alliqun bi jalalan. Kepada Umar. Kenapa kepada Umar? Diberi penghormatan. Itulah muta'alliqnya. Ta'alliq itu yang tidak bisa berdiri sendiri. Jar majrur tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada yang tempati ta'alluq.
Kenapa kepada Umar? Hah? Kenapa kepada Umar? Kepada Umar kenapa? Memberi muatan. Berarti dia tak muta'alliq ke ijlalan. Wal maf'ulu ma'ah. Maf'ulu ma'ah. Ini maf'ul ma'ah paling jarang muncul. Maf'ul ma'ah terjadi ketika ada wawu ma'iyah. Nahu sirtu an naila. Saya, ma mana sirtu? Saro yasiru. Berjalan, saya berjalan bersama Sungai Nil. Naila, coba bilang. Bukan Naila nama orang. Nil, Nila, bukan Naila, Nila. Saya berjalan bersama Nil. Maksudnya bersama Nil? Hah? Kenapa? Saya berjalan bersama Nil, beriringan dengan Nil, Sungai Nil. Maksudnya lari kemana itu Nil? Alurnya. Saya berjalan ke sana. Begitu. Saya datang bersamaan tenggelamnya matahari. Bukan bersamaan matahari datang, tapi pada saat terbenamnya matahari dia datang. Bagaimana cara membedakan antara atof? Bagaimana cara membedakan antara atof dengan ini? Waw ma'iyah. Hah? Bagaimana cara membedakan? Kalau tidak sesuai itu waw ma'iyah. Kalau sesuai bisa waw ma'iyah, bisa waw atof. Kalau kita katakan telah datang Zaid dan Umar. Ja'a Zaidun wa Umaru. Telah datang Zaid dan Umar. Zaid dan Umar kan sama-sama manusia. Toh sama-sama manusia. Bisa kita jadikan sebagai waw atof, bisa kita jadikan sebagai waw ma'iyah. Kalau waw ma'iyah telah datang Zaid bersama Umar. Tapi kalau telah datang ini Ja'a Zaidun, mana tadi? Ja'a asirtu wan nila. Saya berjalan bersama Sungai Nil. Sama ke Sungai Nil. Berjalan tidak ya? Berarti awal kita adalah wawu ma'iyah. Fasirtu fi'lun wa fa'ilun. Sirtu. Tunya situ adalah lil mutakallim. Wan nila al wawu ma'iyah. Wawunya adalah wawu ma'iyah. Wan nila maf'ulun ma'hu mansubun bisirtu. Wattabi'u lil mansub, dan isim tabi, isim yang mengikut kepada isim yang dinasab. Kan kemarin itu dibahas, tabi itu kalau matbu'nya dinasab maka tabinya juga dinasab. Wa huwa arba'atu asyah, ya. Isim tabi yang mengikutkan nasab itu ada 4. Apa yang pertama? An-na'tu. Yang kedua wal atfu, yang ketiga wat taukidu, yang keempat wal badalu. An-na'tu nahu raitu Zaidan al-aqila, wal atfu raitu Zaidan wa amran, wat taukidu raitu Zaidan nafsahu, wal badalu raitu Zaidan akhaka. Wa i'rabul amthilati dhahirun, dan i'rabnya contoh-contoh ini dhahirun, jelas. Sudah dibahas di babu marfu'atil asma. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.